Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan berbasis keagamaan yang berperan penting dalam membentuk karakter dan moral. Pondok pesantren merupakan organisasi nirlaba yang mengandalkan modal sendiri melalui beberapa cara, seperti menerima sumbangan atau bantuan donasi dari individu maupun kelompok masyarakat. Akuntansi pesantren sendiri merupakan sistem penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang diterapkan oleh pondok pesantren untuk tujuan mengoptimalkan penggunaan dana yang diterima untuk mendukung kegiatan pendidikan, sosial, dan keagamaan yang dilakukan di pesantren. Terhitung sejak 1 Januari 2020, penyusunan laporan keuangan entitas non-laba tidak lagi mengacu pada PSAK 45, melainkan beralih acuannya ke ISAK 35. PSAK 45 secara efektif telah dicabut dan tidak dapat digunakan lagi. Salah satu perbedaan mendasar antara ISAK 35 dengan PSAK 45 yaitu terdapat pada jenis dan format laporan keuangannya, di mana dalam PSAK 45, laporan keuangan entitas non-labanya terdiri dari 4 jenis, yaitu yang pertama neraca, yang kedua laporan aktivitas, yang ketiga laporan arus kas, dan yang keempat catatan atas laporan keuangan. Sedangkan menurut ISAK 35, laporan keuangan entitas non-labanya terdiri dari 5 jenis. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan, yang kedua laporan penghasilan komprehensif, yang ketiga laporan perubahan aset neto, yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan. Berikut contoh studi kasus akuntansi pesantren pada Yayasan Pondok Pesantren At-Thalibin yang terjadi selama bulan Desember 2020. Yang pertama, pada tanggal 3 Desember 2020, Pondok Pesantren membayar angsuran hutang bank sebesar 8 juta. Transaksi ini dicatat dengan mengurangi utang bank di debit sebesar 8 juta, pada kas sebesar 8 juta di kredit. Kemudian, pada tanggal 5 Desember, pesantren membayar biaya air, listrik, dan telepon sebesar 1.250.000. Transaksi ini dicatat dengan menambah beban air, listrik, dan telepon di sebelah debit, pada kas di kredit sebesar 1.250.000. Pada tanggal 10 Desember, pesantren membeli bahan-bahan masak atau konsumsi sebesar 9 juta. Transaksi ini kemudian dicatat dengan menambah beban konsumsi di debit pada kas yang berkurang di sebelah kredit sebesar 9 juta. Selanjutnya pada tanggal 20 Desember, pesantren memperoleh SPP santri sebesar 28 juta. Transaksi ini dicatat dengan menambahkan kas di sebelah debit sebesar 28 juta pada aset bersih santri di kredit sebesar 28 juta. Selanjutnya pada tanggal 25 Desember dibayar biaya gaji atau bisyarah untuk tenaga pendidik, petugas kebersihan, dan petugas dapur sebesar 7.500.000. Transaksi ini dicatat dengan menambah beban gaji di sebelah debit sebesar 7.500.000 pada kas di sebelah kredit sebesar 7.500.000. Selanjutnya pada tanggal 30 Desember dibayar untuk biaya umum dan administrasi sebesar 1 juta. Transaksi ini kemudian dicatat dengan menambah beban biaya umum dan administrasi di sebelah debit sebesar 1 juta dan mengurangi kas di sebelah kredit sebesar 1 juta. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember diterima infak sebesar 50 juta untuk pembangunan fasilitas pondok. Transaksi ini kemudian dicatat dengan menambah kas di sebelah debit sebesar 150 juta dan infak pembangunan bertambah di sebelah kredit sebesar 150 juta. Kemudian pada tanggal 31 Desember di hari yang sama, pesantren membeli bahan-bahan bangunan sebesar 89 juta. Transaksi ini kemudian dicatat dengan menambah beban pembangunan pesantren di sebelah debit sebesar 89 juta pada kas yang berkurang di sebelah kredit sebesar 89 juta.
Pada laporan posisi keuangan ini memberikan informasi mengenai aset, liabilitas, dan aset neto dari transaksi pondok pesantren serta hubungan antar unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Selanjutnya, pada laporan penghasilan komprehensif menggambarkan kenaikan dan penurunan manfaat ekonomi entitas yang berasal dari penerimaan atau pendapatan dan pengeluaran atau beban yang terjadi. Selanjutnya, laporan perubahan aset neto yaitu bentuk penyesuaian dari istilah laporan perubahan ekuitas pada laporan keuangan entitas bisnis. Pada laporan arus kas sendiri digunakan untuk memberikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran dari kas yayasan pondok pesantren selama periode laporan tertentu. Kas dan setara kas diklasifikasikan menjadi arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.